Ada video yang lagi heboh ya, seorang bapak-bapak yang memakai jaket Gibran itu tujuannya katanya karena sangat mencintai Gibran. Ketika bertemu lalu dia katanya mau memeluk, tetapi kok seperti itu cara memeluknya. Dan kalau kita lihat gelagatnya, mimik mukanya, gesturnya, kita layak curiga. Bahkan bukan layak lagi, wajib curiga di tengah situasi seperti ini. Di tengah situasi orang sedang kecewa, di tengah situasi ada sebagian masyarakat yang sedang marah, yang sedang ngamuk, tidak terima karena 02 menang. Ya, karena Gibran menjadi wakil presiden. Di tengah situasi seperti itu, lalu ada bapak-bapak seperti ini, itu layak bahkan wajib kita curigai. Masa yang cinta seperti itu, ekspresinya, nggak kelihatan dari mimik mukanya, gestur tubuhnya, gaya jalannya, sosok yang mencintai. Kelihatan sosok yang arogan, yang emosi, yang jangan-jangan bukan ekspresi cinta itu, tapi ekspresi marah. Bahaya. Ya, coba kita lihat nih, ini sedang ramai sekali. Gibran dicekik loh. Gimana coba? Wakil presiden terpilih, bos. Ya, ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan bangsa dan negara. Akan ribet jadinya bila kemudian kita, kalau berpikiran buruk ada terjadi apa-apa kepada Gibran. Anak presiden, wakil presiden terpilih, harus dijaga benar-benar tuh. Pas Pampres juga bagi saya kecolongan di dalam hal ini. Kok bisa-bisanya ada orang yang melakukan hal demikian? Coba kita cek dulu nih. Kan hingga orang tua ikut berdiri ketika Gibran mendatangi atau belusukan di kampung mereka. Setibanya di lokasi, Gibran yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam langsung menyalami para warga. Gibran juga menerima ajakan swafoto warga di lokasi. Dia pun membagi-bagikan susu kepada anak-anak dan menyambutnya di lokasi. Namun, di tengah kerumunan warga, seorang pria nekat menerobos kerumunan. Pria tersebut mengenakan jaket biru bergambar Gibran dan peci berwarna putih. Dia melewati penjagaan ajudan dan pas pampres yang mendampingi Gibran. Dia mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria tersebut bahkan tak sengaja menarik leher Gibran cukup kencang. Ini membuat Gibran langsung terkejut. Para ajudan dan pas pampres pun bergerak cepat bereaksi menjaga Gibran. Salah seorang ajudan langsung mendekap dan memiting leher pria itu. Pria tersebut dibawa untuk mundur menjauhi kerumunan. Dia tampak masih ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur oleh ajudan Gibran untuk keluar dari kerumunan. Diketahui agenda ini merupakan kunjungan pertama Gibran ke masyarakat setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Seorang pria warga Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara tampak begitu antusias menyambut kedatangan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke tempat tinggalnya pada Rabu 24 April 2024. Pria yang mengenakan jaket biru bergambar wajah Gibran dan peci berwarna putih itu nekat menerobos kerumunan warga hingga ajudan dan pas pampres demi memeluk sang wapres terpilih. Pria tersebut menerobos kerumunan lalu mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah karena saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria itu bahkan menarik leher Gibran dengan cukup kencang sampai membuat sang wapres terpilih kaget. Hal tersebut menuai reaksi serius dari ajudan dan pas pampres yang mengawal Gibran. Salah seorang ajudan langsung mendekap dan memiting pria tersebut serta membawanya mundur menjauhi kerumunan warga. Pria tersebut akhirnya berhasil dijauhkan dari kerumunan warga. Ia pun masih tampak ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur ajudan keluar dari kerumunan. Pria itu mengaku sangat ingin melihat Gibran sehingga ia nekat menerobos kerumunan untuk memeluk Gibran.
Itu Pak. Ini saya plan Najibun Pak. Kenapa? Saya pokoknya sebenarnya Najibun Pak. Gibran udah. Udah. Ngapain Pak ke depan Pak? Udah. Tadi ke depan ngapain Pak? Oke. Coba Anda perhatikan. Ada gak ekspresi cinta? Mimik muka cinta, gestur cinta yang dihadirkan oleh si bapak-bapak itu? Nggak ada, saya lihat. Masa ekspresi cinta kayak gitu sih? Ketika dia kemudian dipiting oleh pas pampres, apa respon dia? Dia buka jaketnya. Dia seperti yang sangat marah. Apaan ini? Gak seperti itu bos caranya mengekspresikan cinta. Kalau memang kita mau husnuzon, ya, ekspresi cinta Anda itu sangat membahayakan. Satu kali lagi, kalau kita mau berpikir husnuzon bahwa itu memang ekspresi cinta dari pendukung Prabowo Gibran, maka ekspresi cinta Anda itu Pak membahayakan. Ya, kalau kita mau berpikir positif, apalagi negatif. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, satu kali lagi, di tengah orang banyak yang marah, di tengah orang ada sebagian yang kecewa, ya, yang ngamuk, maka yang mengekspresikan seperti ini kita layak curiga. Deteksi siapa bapak itu sebetulnya. Pas pampres juga harus lebih waspada. Itu satu kali lagi saya katakan kecolongan, saudara. Bagaimana tuh orang kalau kemudian mau berniat jahat? Ini urusannya wakil presiden. Akan sangat rumit nantinya bila terjadi apa-apa kepada Gibran Raka Buming Raka. Kalau menteri mungkin oke lah, itu otoritas presiden. Bukan tidak jadi masalah, itu menjadi masalah. Cuma tidak akan serumit wakil kepala negara. Kalau terjadi apa-apa kepada presiden terpilih, kalau terjadi apa-apa kepada wakil presiden terpilih, apalagi sekarang anak presiden, kan Gibran tuh ya, itu akan sangat rumit. Segala macam. Pokoknya nggak kebayang. Jadi, dan itu pun ya Pak Gibran mesti jadi gini loh. Anda itu sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat, saya pun masyarakat nih. Dan saya salah satu alasan memilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, karena ada Gibrannya. Di belakangnya karena ada Pak Jokowinya. Itu loh. Saya pengenkah? Saya apakah cinta kepada Gibran? Tentu cinta. Lalu ekspresi cinta yang layak seperti kita ini seperti apa? Lah kita harus paham. Apalagi di tempat rame, tempat umum mengekspresikan cinta kayak gitu, itu bermasalah dan berbahaya. Di tempat ramai seperti itu bisa melihat muka Gibran dengan jelas, itu luar biasa, udah sangat cukup itu. Apalagi bisa salaman, udah sangat cukup itu. Kenapa kau mau cekik leher Gibran tuh dengan tujuan katanya meluk? Itu udah gila, itu udah kebablasan. Ya kecuali diundang di acara khusus gitu loh, di ruangan khusus yang semua orang sudah steril, baru itu. Ini kan di tempat umum, orang bisa siapa aja yang mendekat. Kita tidak tahu membawa apa saja. Pas pampres mungkin gak ngecek satu-satu warga yang datang. Makanya kalau Anda mengekspresikan seperti itu, lalu pas pampres bersikap seperti itu sudah sangat tepat. Bahkan itu pun sekali lagi saya katakan kecolongan. Kecolongan tuh. Mending kalau ekspresi cinta. Bagaimana itu kalau ekspresi marah dan dia membawa misal senjata tajam. Repot kan jadinya. Nah, ini jadi pelajaran.
Kalau kita mau husnuzon bahwa itu ekspresi cinta, itu jadi pelajaran bagi kita semua yang memang mencintai. Harus tahu diri siapa kita dan siapa yang kita cintai. Gitu loh. Serta ekspresi macam apa yang tepat untuk seorang yang kita cintai. Nah, kita harus tahu batasan itu. Ada protapnya, bos. Nggak bisa sembarangan. Itu standar pengawalan. Ada itu. Nggak bisa kita mendekat seenaknya. Dalil cinta, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ini persoalan bangsa dan negara. Kalau terjadi apa-apa kepada Prabowo atau Gibran. Ya, ini menjadi sangat rumit persoalannya bila terjadi apa-apa. Begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita yang mencintai. Ya, kita harus tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.